فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu adalah dalil-dalil. Ini adalah pembahasan atau kumpulan tentang dalil, ya, bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah, ya, yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, ya. Manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang hukumnya apa? Wajib untuk diikuti. Ya, manhaj salaf wajib diikuti oleh siapa? Oleh kaum muslimin, ya. Judulnya saja sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita kaum muslimin wajib mengikuti manhaj salaf. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil pendukung, ya, yang menerangkan bahwasanya manhaj ini adalah merupakan manhaj yang hak, yang bukan batil, yang berdiri di atas kebenaran, di atas petunjuknya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan ini pembahasan yang cukup panjang, ya, kita lihat dari halaman 55 sampai 160, ya. Ya, 155 sampai 160. Kira-kira berapa halaman itu, Pak? Ya, masyaallah. Jadi ini adalah kumpulan dalil. Semoga dengan kita mengetahui dalilnya tidak ada lagi alasan, ya, kita berkilah atau kita mengatur makar atau tahayul itu mencari cara untuk tidak mengikuti atau mencari pendapat, ya, celah-celah untuk mencari pendapat di mana kita menyelewengkan manhaj daripada manhaj salaf, ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya manhaj salaf itu adalah cara beragama. Sebelumnya kita sudah disuguhkan, ya, definisi daripada manhaj salaf, ya. Bahkan manhaj salaf ini bukanlah istilah yang hadir di masa kita, baru-baru hadir dan lahir di era kita saat ini, tidak. Tetapi manhaj salaf ini adalah manhaj yang sudah ada, dikenal di kalangan para salaful ummah, yaitu generasi terdahulu, generasi terbaik yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ya. Para sahabat telah mengetahui kata salaf, ya. Kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, telah mengetahui kata salaf, ya. Yang istilah lainnya itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya.
Yang istilah lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu generasi yang dahulu yang mereka berpegang teguh kepada sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin yang tidak menyukai yang namanya berpecah belah. Inilah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu bersatu, tidak menginginkan perpecahan. Inilah yang namanya jamaah. Jamaah itu adalah bersatu, ya, tidak menginginkan perpecahan, tidak menginginkan perselisihan, maka inilah yang disebut dengan jamaah. Dan itulah manhaj daripada manhajnya salaf, ya. Jadi bab yang pertama, kedua, ketiga kita sudah diberikan pemahaman, penjelasan dikutip di dalam kitab tersebut, di dalam bab tersebut definisi daripada manhaj salaf, nama lain daripada manhaj salaf, kemudian sejarah adanya manhaj salaf itu sudah disuguhkan dan dikenalkan di bab sebelumnya. Nah, maka saat ini bab yang keempat adalah penguat yang dimana penulis Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala mengkutip puluhan dalil yang itu sebagai penguat bahwasanya manhaj salaf ini adalah hujjah. Manhaj salaf ini adalah berada di atas kebenaran yang itu wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin ataupun juga kaum muslimat, ya. Kita masuk kepada dalil-dalilnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikanlah jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, ini orang-orang yang telah lampau, yang telah lalu, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka orang-orang yang terdahulu dan yang telah lalu itu namanya apa? Salaf. Ya, orang-orang yang terdahulu yang telah berlalu dari kita, maka itulah namanya salaf, ya. Bukan jalan yang mereka dimurkai, bukan pula jalan yang mereka yang termaksud daripada sesat, ya. Ditafsirkan, siapa mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang lurus? Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Ini penjelasan siapa mereka yang Allah berikan jalan yang lurus, ya. Pertama, ya, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itulah orang-orang yang Allah berikan dari kalangan para nabi, ya. Siddiqin yang jujur, asyuhada orang-orang yang syahid, ya. As-salihin orang-orang yang soleh, mereka itulah yang sebaik-baik teman, ya. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Maka kalau kita ditanya siapa mereka alaihim, ya, di dalam Quran surat Al-Fatihah ini disebutkan an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat tersebut kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu adalah dari kalangan para nabi. Kemudian wasiddiqin, mereka yang jujur di dalam keimanannya, wasyuhada, kemudian mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 774 Hijriah menyebutkan bahwa Siratal Mustaqim itu ada 4 tafsirannya. Nah, ini tambahan faedah agar kita juga betul-betul bisa mentadaburi bacaan surat Al-Fatihah. Kita sering membaca surat Al-Fatihah, tetapi sangat disayangkan sedikit di antara kita yang bisa betul-betul memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ada 4. Pertama, yaitu al-haq, yaitu adalah kebenaran. Jadi kita meminta jalan yang lurus berarti kita meminta agar dianugerahkan kebenaran. Kemudian yang kedua, makna daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah agama Islam, ya. Karena kebanyakan kita memahami siratal mustaqim itu adalah sirat yang nanti akan dilewati di itu dia, jembatan. Karena sirat juga namanya, tetapi kita salah memahaminya. Bukan ini maknanya, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala pertama kebenaran. Kita lihat nanti di sini apakah ada jembatan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya.
Kemudian yang kedua adalah agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran, petunjuknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Sunnah-sunnah yang diajarkan, kebijakan dan keputusan yang telah ditentukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Beliau Ibnu Katsir mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi satu dengan yang lainnya. Maka hanya ini, ya, di antara makna siratal mustaqim yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya. Maka ini dalil yang pertama. Artinya ini hanya sekedar tambahan saja faedah dari Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Beliau mengutip tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ini dalil yang pertama. Mana keterangan salaf, manhaj salafnya? Yang mana, Pak? Keterangan manhaj salafnya? Yang siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta jalan yang lurus. Iya. Maka tadi sudah diterangkan di dalam ayat An-Nisa ayat 69, surat An-Nisa ayat 69. Jadi manhaj salaf yaitu adalah manhajnya para nabi. Manhaj salaf adalah manhajnya para siddiqin. Manhaj salaf itu adalah manhajnya syuhada. Manhaj salaf itu adalah manhaj orang-orang soleh terdahulu. Ya ini dia syahidnya. Ya ini dia syahidnya. Syahid itu adalah poin utama yang berkaitan tentang tema kita, bahwasanya manhaj salaf itu adalah sebagai hujjah yang wajib untuk diikuti. Maka syahidnya itu adalah berada di siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Nah, mereka ini adalah manhaj salaf, ya. Kemudian, ya, dalil yang kedua, ya, terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, ya, orang lain telah beriman. Nah ini dia, orang lain telah beriman berarti apa? Orang-orang sebelum kalian yang telah beriman, ya. Kemudian orang-orang munafik menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal? Iya, kurang akal, yaitu orang-orang bodoh, orang-orang pandir, ya. Sufaha atau juhala, ya, itu orang-orang yang kurang akalnya. Walakin la ya'lamun, ya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kurang akalnya, tetapi mereka tidak mengetahuinya, ya. Nah ini yang hebatnya kita saat ini. Kita tidak tahu tapi kita berlagak seperti orang-orang yang tahu, ya. Padahal dia bukan tahu tapi tempe. Ya artinya ini penyakit kita saat ini. Sudahlah kita tidak tahu, dikasih tahu malah nggak mau tahu. Akhirnya tidak menerima kebenaran tersebut, ya. Anu'minu kama amana sufaha, ya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kami akan beriman kepada seperti orang-orang yang kurang akalnya itu beriman? Nah ini tuduhan orang-orang munafik kepada siapa? Kepada para sahabat. Iya. Yang dituduh orang-orang yang yang kurang akalnya itu adalah para sahabat yang mereka beriman kepada apa yang telah didatangkan kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, mereka orang-orang munafik, ya. Maksudnya di sini adalah para sahabat. Mereka menuduh para sahabat itulah yang tidak memiliki kesempurnaan akal, atau mereka itulah yang kurang akalnya. Demikian pendapat daripada Abul Aliyah, kemudian As-Suddi di dalam tafsirnya, kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini dalil yang menerangkan bahwasanya orang-orang dari kalangan para sahabat saja yang betul-betul menerima langsung wahyu, penjelasan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka masih dianggap apa? Kurang akalnya.
Apalagi kita yang saat ini jauh masanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siap-siaplah kita untuk diberikan tuduhan-tuduhan dan penilaian-penilaian yang tidak baik kepada kita. Para sahabat saja, orang yang baik imannya dan takwanya, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan jujur keimanannya kepada apa yang telah didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dituduh as-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, apalagi kita. Apalagi kita yang hidup di masa kita saat ini, ya. Maka tentu ini adalah kabar bahwasanya di masa dahulu para sahabat saja yang berada di atas kebenaran mereka dihujat, mereka masih dikata-katain dengan perkataan dan penilaian yang tidak baik, apalagi kita yang saat ini berupaya untuk betul-betul jujur di dalam keimanan, berupaya betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan hukum syariat yang ada di dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang berada di atas kebenaran, maka dia tidak akan pernah lepas daripada celaan. Orang yang berada di atas hak, orang yang berada di atas keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah lepas daripada cacian, hinaan, cemoohan dan hujatan daripada orang-orang jahil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, ya. Maka mana syahidnya di sini? Mana poin utamanya di sini di ayat yang terdapat surat Al-Baqarah ayat 13, yaitu adalah diperintahkan beriman kepada apa yang telah diimani oleh orang-orang selain mereka, yaitu selain orang-orang munafik siapa? Para sahabat, orang-orang yang beriman. Maka disinilah ayat yang menerangkan bahwasanya para sahabat merupakan orang-orang yang berada di dalam manhaj salaf. Inilah mereka manhaj salaful ummah, yaitu cara beragama orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabatnya. Dihafalkan istilah syahid, Pak, ya. Syahid. Kalau teman-teman sering hadir di kajian Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad hafizallahu taala, maka kalimat atau istilah ini akan sering beliau ucapkan di dalam kajian di Krukut. Syahidnya mana? Artinya poin penegasannya. Ya, poin penegasan sesuai dengan apa yang kita bahas di dalam tema ini. Namanya syahid. Iya. Bukti penjelasannya mana? Kalau syahid beda lagi. Nah, ini bedanya bahasa Arab. Syahid bukti penjelasan. Kalau syahid itu adalah orang yang mati di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu syahid. Kalau sekarang yang kita akan sering sebutkan istilahnya apa? Syahid. Syahid bukan syahid. Ya, apalagi syahid. Nah, ini bid'ah. Ya, maka ini mohon dihafalkan istilah ini. Perbedaan cara penyebutan itu sudah melahirkan perbedaan makna. Sama seperti khatib dengan khatib. Khatib adalah orang yang khitbah. Adapun khatib itu adalah orang yang khutbah. Khitbah artinya adalah orang yang melamar. Iya, maka jangan tanya antum khotib di mana hari ini. Khotib di mana hari ini? Wah, nanti istrinya langsung marah. Ya, khotib itu artinya apa? Melamar. Khotib. Yang tepat adalah khotib. Naam. Jadi kalau kita menggunakan istilah agama kita, istilah yang ada di dalam ilmu fikih, maka kalau bisa diupayakan dalam pengucapan yang benar sesuai dengan panjang dan pendeknya. Ya, karena panjang pendek itu di dalam bahasa Arab sudah bisa merubah makna. Naam. Dalil yang ketiga. Ya, dalilnya banyak, Pak, ya. Ini bismillah tawakkalna 'ala Allah. Ya, jangan sampai berkedip ya walaupun hitungan detik karena ini akan kita bahas puluhan halaman insyaallah ini. Dalil yang ketiga. Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sebagaimana kamu imani ya. Sekiranya orang kafir dan orang munafik beriman dengan apa yang telah diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan
petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah upaya kita mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan kita. Ini ayat sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Upaya seorang hamba ingin meraih hidayah, mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan mengimani apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in tawallau, sekiranya mereka wa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan denganmu. Fa innama hum fi shiqaq. Maka ayat ini pun menerangkan bahwasanya orang yang menyelisihi dan juga menolak apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, maka mereka itu adalah musuh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Mana syahid dari ayat ini yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj yang berada di atas kebenaran yang wajib diikuti oleh kaum muslimin dan muslimat? Masya Allah, udah mulai paham ya Pak ya? Apa yang didatangkan oleh Nabi ini adalah merupakan manhaj salaf yang wajib untuk kita ikuti. Ketika kita ikuti mendapatkan petunjuk. Namun ketika kita berpaling daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah kita berada di dalam permusuhan. Ya, kita sudah berada di dalam permusuhan, yaitu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi syahidnya di sini adalah, jadi kita membaca ayat dan kita mempelajari dan mengkaji atau mencermati mana syahidnya. Kita mencari, ya, dari ayat ini kita searching, kita mencari mana syahidnya, mana poin utamanya yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf adalah yang wajib untuk diikuti karena dia berada di atas kebenaran, ya. Yaitu adalah fa in amanu bimithli ma amantum bih. Ya, ini adalah syahidnya. Ya, apabila mereka beriman dengan apa yang telah diimani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini manhaj salaf diantaranya adalah manhaj yang mengimani apa yang telah diajarkan dan apa yang telah didatangkan di dalam petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang adil, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkurang, ya, di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, tidak kurang, pas, ya. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu, ya. Mana syahidnya, Pak? Dari ayat ini mana syahidnya yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang berada di atas hak, ummatan wasata, ya. Yaitu adalah umat pertengahan. Umat Islam itu adalah umat yang pertengahan, yang adil, ya, yang adil. Tadi kita sudah mempelajarinya. Islam, ya, sebagaimana makna di antara makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, siratal mustaqim. Di antara makna daripada siratal mustaqim disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah agama Islam. Ya, maka syahidnya di sini adalah umat yang dia berpegang teguh dengan agamanya, ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan berada di atas kebenaran, dan ini adalah manhaj salaf. Dan ini adalah manhaj salaf, ya. Sehingga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk mereka. Ya, manhaj salaf karena dia berada di atas kebenaran, sehingga keutamaannya nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan daripada
yang telah ditetapkan di dalam Islam, ya. Ummatan wasata. Jadi umat ini adalah menjadi umat pertengahan yang adil. Ya, yang adil. Arti yang adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia laksanakan. Ketika dia mendapatkan larangan kemudian dia tinggalkan, maka ini adil. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika ada perintah dia kerjakan, ketika ada larangan dia tinggalkan, maka inilah yang disebut dengan adil. Maka itulah diantara makna daripada ummatan wasata. Ya, ummatan wasata. Kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, berkata, sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang pertengahan. Ya. Nah, ini tafsiran yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Ummatan wasata, umat pertengahan, yang dimaksud di sini adalah sahabat. Ya, mereka tidak berlebihan dan juga mereka tidak melakukan hal yang kurang di dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat pilihan yang adil. Umat yang pertengahan, yaitu umat pilihan yang adil, inilah hakikat pertengahan. Mereka adalah umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak, serta niat mereka. Maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umatnya pada hari kiamat. Ya, artinya Nabi SAW akan menjadi saksi bagi para sahabat atas apa yang telah mereka lakukan, baik itu dari ucapan maupun dari perbuatan. Begitu juga daripada niat dan keinginan di dalam melaksanakan syariat Islam, ya. Maka inilah dia ummatan wasato, syahidnya. Ya, yang punya buku enak nih, bisa langsung dicoret. Ya, mana syahidnya, mana syahidnya. Maka kalau nggak ada yang nggak punya buku, foto aja, nanti coret di HP-nya. Ya, foto coret ya, masya Allah. Baik, jadi diberikan catatan di bawahnya mana saja yang menjadi syahidnya. Ya. Selanjutnya, ya. Dalil yang kelima yang dikutip oleh Al-Fadil Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala adalah Quran surah Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, sisi pengambilan dalil ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, yaitu kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Maka kita katakan para sahabat adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Dan sahabat ini adalah masuk ke dalam golongan salaful ummah, salafus soleh ataupun salaful ummah. Apa arti salaful ummah? Generasi terdahulu dari umat ini. Salafus soleh artinya apa? Generasi terdahulu dari orang-orang soleh. Dan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah dari kalangan para sahabat. Ya, tentunya pujian yang pertama kali yang ditujukan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah kepada para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti bagaimana usaha dan semangat mereka, kesungguh-sungguhan mereka di dalam berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya. Maka orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam, maka dia telah mengikuti jalannya para sahabat. Dengan kita telah mengikuti jalannya para sahabat, maka kita telah mengikuti namanya manhaj salaf. Ya. Dengan kita telah mengikuti sahabat, berarti kita telah mengikuti jalannya salaful ummah, ya. Dan itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj itu adalah jalan beragama, cara beragama, baik dari perkataan maupun dari perbuatan maupun juga dari niat dan keinginan di dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi makna daripada manhaj itu artinya apa? Jalan, thariq, jalan.
Iya, manhaj salaf artinya apa? Jalannya orang-orang terdahulu. Jalan di dalam apa ini? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan agar mereka selalu berada di atas kebenaran yang itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sekarang lagi membahas manhaj salaf, artinya apa? Kita sedang membahas jalannya orang-orang terdahulu yang itu berada di atas kebenaran di dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami? Jadi jangan sampai kita udah berkali-kali mengucapkan manhaj salaf, tapi secara definisi sendiri tidak dipahami makna daripada istilah manhaj salaf. Manhaj artinya apa? Jalan. Ya, salaf artinya apa? Terdahulu. Kalau dibilang salaful ummah berarti apa? Umat yang terdahulu, yaitu umat yang terbaik yang berada di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh artinya apa? Orang-orang soleh terdahulu. Kalau sudah membahas tentang terdahulu, berarti generasi yang pertama kali kita ingat di dalam kategori terdahulu siapa mereka? Para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikutinya. Fahim tum? Do you understand? Nah, ngopi dulu lah. Bismillah. Antum udah bawa kopi, Pak? Bismillah. Jazakallah khairan. Ya, syahid. Ini kuliah. Ya, kuliah manhaj salaf. Jadi kita mengetahui sejarahnya, istilahnya, dalilnya, dan ini tentu dengan kita mengetahui dalilnya sekali lagi untuk apa? Membuat kita menepis keraguan. Ya, menepis keraguan dan menjadikan kita itu betul-betul yakin dengan penuh kebahagiaan kita ini berada di jalan yang benar, pilihan yang tepat, yaitu berada di manhaj salaf. Manhaj salaf, ya. Tulisannya gimana, Pak, manhaj? Iya. Ini tulisannya juga harus pelajari. Nanti ditulisnya pakai manhaj, pakai T, pakai D, ya. Manhaj pakai jim. Ini berasal daripada bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Manhaj salaf. Salaf pakai fa, bukan pakai p. Salaf. Iya, itu salaf ya. Bukan salaf ya, Pak. Salaf pakai f, fa. Baik, selanjutnya dalil yang keberapa? Yang keenam, Quran surat Ali Imran ayat 100. Ini selain kita mempelajari tafsir secara singkat, kita mengambil atau mencermati mana syahidnya, mana bukti yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf itu betul-betul di atas kebenaran yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin." Ya, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Nah, ini dia. Kalian, sekali lagi, kalian, ada pujian di sini kalian. Maka pujian yang pertama kali yang harusnya kita nisbatkan kepada siapa? Sahabat. Nah, ada dapat cluenya ya. Kalian umat terbaik, kalian berada di dalam petunjuk, kalian berada di dalam kebahagiaan. Maka kalimat kalian ini atau kata kalian ini yang hendaknya kita nisbatkan yang pertama kali di dalam pujian ini adalah kepada siapa? Para sahabat. Ya, kepada para sahabat terdahulu. Karena memang sudah banyak pujian-pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para sahabat, dan insyaallah nanti akan kita bahas dalil-dalilnya. Di antara yang kita kenal ayat yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka, maka mereka ridho kepada Allah. Maka kata ridho, kita sering mendengar kata nama para sahabat disebutkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Asal kata radhiya seperti ini dari mana? Dari Quran surat Al-Bayyinah. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khairu ummatin, Ali Imran ayat 110. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Karena kalian menyuruh berbuat ma'ruf, ya, dan juga mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini
ikhwatal iman wa akhwati fillah, menerangkan kepada kita ketika umat ini ya dipuji oleh Allah menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, tentu yang namanya pujian diiringi dengan apa? Nilai yang spesial. Tidak mungkin kita memuji tanpa ada penilaian lebih. Ya. Pujian ini pasti ada sebabnya. Di antara sebabnya kenapa umat Islam ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di generasi pertama para sahabat dari umat ini terbaik. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat spesial yang itu menjadikan mereka generasi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Membiasakan diri untuk mengajak orang melakukan yang ma'ruf. Kemudian apa? Berupaya mencegah daripada kemungkaran. Kemudian apalagi? Mereka berupaya untuk beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. 3 sifat yang menjadikan generasi para sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencoba atau memiliki semangat untuk apa? Mengajak orang ke dalam kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kemudian mereka berupaya beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini menerangkan kepada kita, kalau kita ingin dipuji sebagaimana Allah memuji para sahabat, yaitu menjadi golongan yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia, maka upayakanlah kita memiliki 3 sifat ini. Yaitu enggak boleh acuh dengan apa? Kemungkaran. Kita harus mencegah yang namanya kemungkaran. Kemudian perbuatan yang baik. Tidak boleh kita hanya sendiri yang melakukan kebaikan, tetapi kita berupaya mengajak keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, sahib-sahib kita, tetangga kita, kaum muslimin yang lainnya yang kita cintai, yang kita harapkan juga mendapatkan kebaikan, maka kita ajak untuk melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian berapa? Yang ketiga adalah berupaya untuk beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara 3 sifat yang menjadikan para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat spesial yang dimiliki oleh para sahabat yang ini menjadikan mereka dipuji oleh Allah Tabaraka wa taala. Apa saja tadi? Mengajak ke dalam kebaikan, al-amr bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, mencegah daripada kemungkaran, an-nahyu 'anil munkar. Kemudian yang ketiga, al-iman billah. Mereka berupaya beriman dengan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi ilmi al-Ustadz Yazid. Ya, kita doakan terus keberkahan untuk ilmu Ustadz Yazid. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengkaji apapun kitab yang ditulis oleh al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala, maka akan disuguhkan dengan menu-menu lezat, ya. Dan itu bukan hanya kelezatan yang kita dapatkan, tetapi apa? Kekenyangan. Kenyang kita. Kenapa? Karena ketika dikutip ayat atau hadis, dikutip juga penjelasannya, siapa yang menerangkan, baik itu dari sahabat ataupun juga ulama-ulama tafsir, dan juga perkataan-perkataan ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu untuk menambah penjelasan agar lebih jelas di dalam memahami dalil-dalil yang beliau kutip di dalam tulisan-tulisan beliau ini, ya. Dan ini tentu upaya yang luar biasa. Ayat ini siapa yang menerangkan? Kira-kira kalimat yang mana yang mudah untuk bisa dipahami oleh umat ini? Maka tentu beliau mengeluarkan usaha yang luar biasa untuk bisa menuliskan karya ilmiah ini, apalagi dengan setebal ini bukunya. Wah, Masya Allah ini. Maka kita terus doakan kepada Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi kehidupannya, ilmunya, dan juga keluarganya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata mengenai ayat ini, ya, sebagaimana dikutip di dalam Sahih Al-Bukhari, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya. Kalian datang membawa mereka orang-orang non-muslim dengan belenggu yang melilit di leher mereka, ya, sehingga mereka masuk ke dalam Islam, ya. Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha, Rabi bin Anas, Atiyah bin Al-Aufi,
rahmatullah alaihim, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maksudnya sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya, ya. Untuk manusia yang lainnya. Artinya untuk manusia yang lainnya itu adalah selain daripada yang beragama Islam, ya. Bukan hanya baik untuk umat Islam itu sendiri agama Islam, tetapi agama Islam itu juga baik untuk agama yang lainnya atau umat yang lainnya selain daripada umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Ibnu Abbas menerangkan radhiyallahu taala anhuma, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Jadi pujian Allah tabaraka wa taala tadi disebutkan bahwasanya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk manusia yang lainnya. Maka siapa mereka yang dipuji di dalam ayat ini? Diterangkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka itu adalah para sahabat yang bukan semuanya, iya, bukan semuanya masuk dalam golongan masuk di dalamnya golongan Ansor, tidak, tetapi hanya orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah menuju Madinah, karena tentu perjuangannya orang-orang Muhajirin dia dibandingkan dengan perjuangan orang-orang Ansor di dalam memeluk agama Islam itu sangat berbeda. Jauh perjuangannya antara orang-orang Muhajirin dengan juga orang-orang Ansor. Orang Ansor tidak ada kecaman, tidak ada ancaman, ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan diri mereka. Kemudian kalau orang-orang yang Muhajirin, mereka ada kecaman, ada hujatan, ada ancaman. Bahkan ketika mereka hijrah bersama diri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, mereka dalam keadaan diburu, ya, ingin dibunuh, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nyawa yang disayembarakan, ya, yang disayembarakan. Siapa yang bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Di antaranya adalah 100 onta dan seterusnya. Maka ini adalah diantara penjelasan bahwasanya yang dipuji di dalam ayat ini Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu adalah orang-orang para sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, ya. Maka mana syahid dari ayat ini? Ya. Syahid dari ayat ini adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sampai di situ saja. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kita pelajari siapa di sini kuntum. Ini bukanlah mawar merah. Ya, kuntum. Ya, ini bukan bahasa Indonesia. Ini kuntum adalah kalian. Ya, kalian. Kana yakunu. Ini asal kata daripada kana yakunu. Kuntum. Ya, kunta, kunti, kuntum. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia. Maka kalian di sini adalah para sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salaful ummah yang wajib untuk kita ikuti, dan inilah manhaj salaf. Naam. Selanjutnya, ya, dalil yang terdapat di dalam firman Allah tabaraka wa taala An-Nisa ayat 115. Quran surat An-Nisa ayat 115. Ya, ini teman-teman bisa baca secara terperinci itu mungkin di rumah, ya. Artinya karena terbatasnya waktu sehingga tidak bisa setiap huruf kita tunaikan, kita bacakan dan kita berikan penjelasan, ya. Masuk kepada dalil yang ketujuh, Quran surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang menentang, ya, menentang itu apa? Memusuhi. Tadi fi syiqaq. Ya, ayat yang sebelumnya, ya, yang telah kita pelajari, yaitu Quran surat Al-Baqarah tadi, dalil yang ketiga. Ayat 137, Al-Baqarah 137. Fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka di dalam permusuhan, ya. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menentang Rasul, yang memusuhi Rasul, ya. Artinya apa? Yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an
Siapa mereka yang menentang Rasul? Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 ini siapa mereka? Diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Jadi dari An-Nisa kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 137. Maka ini adalah metode tafsir yang terbaik, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Siapa yang menentang Rasul? Nah, ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137, yaitu adalah mereka yang berpaling, mereka yang tidak mau mengikuti, mereka yang tidak mau menerima apa petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menentang Rasul, bukan orang yang mengajak bergelut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, menentang. Siapa yang bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang bermusuhan itu adalah orang yang berpaling, yang tidak menerima petunjuk yang telah diajarkan, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka mereka itulah yang menentang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya, ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti jalan yang bukan diikuti oleh orang-orang yang beriman. Nuwallihi, ya, maka niscaya akan kami biarkan mereka berada di dalam kesesatan, ya. Nuwallihi ma tawalla, kita akan biarkan mereka secara leluasa berada di dalam kesesatan yang mereka lewati. Kemudian wa nuslihi jahannam, ya, yang nanti di akhirat, akhir daripada kehidupan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Wasaat masira, dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena tempat kembali kita itu ada dua nantinya, pilihannya entah itu surga ataupun juga neraka. Kalau surga tentunya adalah sebaik-baik tempat kembali, adapun jika neraka, apapun itu nerakanya, maka tentu itu adalah saat masira, seburuk-buruk tempat kembali. Karena di dalamnya tidak ada kenikmatan, di dalamnya adanya adalah penyiksaan, ya. Kita lihat, ya, Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dari firman Allah, ya. Jadi kita dapatkan penjelasan, nanti setelah itu kita cari mana syahidnya. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah langsung, ya, syahidnya. Ini sudah langsung namanya syahidnya. Mana itu? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Bukan jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini siapa mereka? Para sahabat. Jadi tidak mutlak terlebih dahulu kita pahami secara umum, tetapi secara khusus terlebih dahulu kita pahami. Kalau ada pujian orang-orang yang beriman, ada pujian orang-orang yang meraih kebahagiaan, ada pujian orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pujian mereka adalah sebaik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud pujian-pujian tersebut di dalam ayat ini adalah mereka para sahabat, yang mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bukan jalan orang-orang yang beriman, ya, yang dimaksud adalah jalan para sahabat, ya, artinya mereka mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Jadi dia mengikuti jalannya orang-orang kafir, dia mengikuti jalan-jalannya orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan jalannya orang beriman di sini adalah jalan yang dilewati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya. Kemudian, ya, kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 285 di halaman selanjutnya, masih di poin yang sama, di poin yang ke-7. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini Quran surat Al-Baqarah yang berada di penghujung surat Al-Baqarah 285.
Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mir rabbih, ya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu adalah mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an dari Allah tabaraka wa taala. Orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat. Ya, maka yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu adalah mereka para sahabat. Mereka lah yang beriman dengan keimanan yang baik kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Dan siapa mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para sahabat. Maka manhaj salaf yaitu adalah manhaj yang mengikuti keimanannya para sahabat. Maka syahidnya di sini siapa? Yang mana? Quran surat An-Nisa ayat 115 tadi. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, ya, sabilil mu'minin, inilah syahidnya. Jalannya orang-orang yang beriman yang harusnya kita ikuti, bukan jalannya orang-orang pengikut hawa nafsu, bukan orang-orang yang melakukan bid'ah, bukan orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan, tetapi jalannya orang-orang yang beriman. Sabilil mu'minin, sabilil mu'minin, ini dia syahid dari ayat yang ke-7, ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-8, Quran surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ya. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Fattabi'uh, maka ikutilah. Ikuti apa? Maka ikutilah. Ikuti apa? Apa yang kita ikuti? Jalan yang lurus. Fattabi'uh, ya, ikutilah jalan yang lurus, karena ini adalah merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus ini. Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti, fatafarraqa bikum an sabilih, ini akan menjadikan kalian apa? Bercerai-berai, ya, kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bih, dan demikianlah wasiat, ya, perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala melewati lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada penjelasan lagi yang berkaitan tentang Quran surat Al-An'am ayat 153. Penjelasannya disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Sebagaimana ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu taala. Khattalana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Jadi ayat ini punya kisah. Ayat ini punya kisah, ya. Atau yang disebut dengan asbabun nuzul, ya. Sababun nuzul. Al-ayah min surati Al-An'am. Ini adalah merupakan sebab turunnya surat Al-An'am ayat 153. Pernah suatu ketika khattalana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya, ya, garis, satu garis, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada sabilullah mustaqiman." Ini adalah merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala yang
lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di jalan yang lurus tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan garis-garis yang lainnya yang ada di kanan ataupun yang ada di kirinya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Ini jalan-jalan yang terpecah belah, yang ada cabang-cabangnya ini adalah merupakan jalan yang kalau kita lewati setiap jalan ini pasti ada syaitan yang akan mengajak ke jalan tersebut. Ya, ini adalah merupakan perangkapnya syaitan. Ketika kita mengikuti jalan ke kanan, ke kiri tidak lurus, maka di setiap jalan tersebut ada syaitan yad'u ilaihi yang akan mengajak kepada perangkapnya. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu membacakan ayat ini. Ya, jadi penjelasan ayat ini ada kisahnya yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-An'am ayat 153 bahwasanya jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu adalah jalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Maka ini adalah yang disebut dengan manhaj salaf. Ya, mana syahidnya? Wa anna hadza sirati mustaqiman, ya, fattabi'uh, ya, maka ikutilah, ini syahidnya, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah syahidnya, syahid yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf adalah merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Selanjutnya ayat yang ke-9. Dan ini ayat yang masyhur yang sudah kita sering mendengarkannya, kecuali yang tertidur di dalam kajiannya. Yang tertidur jarang mendengarkan. Ini sering, ya, kalau kita sudah membahas manhaj salaf, manhajnya para sahabat, pasti ayat ini akan disebutkan. At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, ya, yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari golongan al-muhajirin dan ansor yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah dan Madinah, dan juga para sahabat yang sudah berada di Madinah menanti kedatangan kaum muhajirin, ya. Dan nah ini dia pujian Allah tabaraka wa taala bukan hanya sampai kepada para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, mengikuti mereka dengan baik. Berarti apa? Semua yang datang dari mereka, dari perkataan, ucapan mereka, dari perbuatan, amalan mereka, ataupun apapun yang mereka yakini daripada para sahabat, ini diikuti. Jadi kita mengikutinya secara keseluruhan, ucapan, perbuatan, kemudian keyakinan, niat ataupun keinginan yang ada di dalam hati. Ini kita ikuti secara baik, ya. Secara baik berarti apa? Tidak ada kekeliruan. Secara baik artinya apa? Berarti kita mengikutinya dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti sesuatu itu dengan baik tanpa ilmu. Maka ini ayat juga menerangkan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena dengan kita mempelajari ilmu agama, mendapatkan cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang itu membuat kita tidak keliru, tidak mendapatkan kesalahan, kekeliruan, ya. Allah ridho kepada mereka. Ini balasan bagi mereka para sahabat. Kemudian yang mengikuti jejaknya para sahabat, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang agung. Ya, kemenangan, hakikat kemenangan di dalam perjuangan adalah ketika kita bisa masuk surga.
Iya, bukan ketika kita bisa apa, Pak? Ketika kita bisa dan seterusnya. Takutnya nanti ini dijadikan sebagai hujah. Ya, hakikat kemenangan untuk kaum muslimin ya adalah adalah ketika mereka berhasil masuk ke tempat, ke negeri yang penuh kenikmatan, yang mereka abadi di dalamnya, yang itu kenikmatan tiada tara, yang belum sebelumnya mereka mendapatkan di dunia, tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah terbersih di dalam hati mereka. Ya, maka kenikmatan tersebut hanya berada di dalam surga. Maka orang yang bisa masuk ke dalam surga itulah orang-orang yang meraih kemenangan yang agung. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, segi pengambilan dalil ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika mereka para sahabat mengatakan sesuatu, lantas ada seseorang yang mengikuti sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka. Ya, jadi kita belum tahu sebelumnya kebenaran dan kita mengetahuinya dari para sahabat. Maka ketika kita mengetahui dari para sahabat, kemudian kita mengamalkannya, berarti apa? Kita telah mengikuti apa yang telah diajarkan dari kebenaran tersebut oleh para sahabat. Ya. Maka kita pengikutnya para sahabat di dalam keyakinan, di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Ya. Sehingga ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah. Jadi orang-orang yang mengikuti apa yang diikuti oleh para sahabat, orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka mereka juga pun akan dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan kekal abadi. Ya. Maka mana syahidnya di sini? Ya, syahidnya di sini adalah walladzina taba'uuhum biihsan. Ya, walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik, ya, mengikuti mereka. Maka manhaj salaf adalah manhaj yang mengikuti bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan oleh para sahabat dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar. Maka balasannya pun begitu luar biasa di sisi Allah. Allah ridho kepada mereka, kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dalil yang terakhir yang kita bahas, ya, pada kesempatan hari ini adalah yaitu yang ke-10. Quran surat At-Taubah ayat 111 ya. 119. Kalau tadi ayat 100, sekarang 119 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang benar. Sebelum Anda terangkan atau kita baca penjelasannya, kira-kira teman-teman udah tahu mana syahidnya? Masya Allah. Dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Iya. Artinya apa? Ikutilah jalan orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Dan orang-orang yang berada di dalam kebenaran, siapa mereka yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Para sahabat. Jadi kalau ada pujian-pujian orang-orang yang berada dalam kebenaran, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik, yang bertakwa dengan takwa yang baik, maka itu pujian tersebut yang kita pahami terlebih dahulu secara khusus adalah kepada para sahabat. Kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, lebih dari seorang generasi salaf, ya, lebih dari seorang generasi salaf mengatakan, artinya apa? Banyak, ya. Bahasanya cakep ya Pak ya. Lebih dari seorang generasi salaf. Berarti artinya apa sebenarnya? Banyak, iya, enggak satu. Karena kata banyak itu adalah sesuatu yang lebih dari satu. Iya. Kalau sesuatu itu sudah lebih dari satu, kita sudah memasukkan kategorinya adalah ke dalam golongan yang banyak, walaupun itu hanya dua, iya. Makanya salat berjamaah, jamaah itu artinya apa? Banyak. Sekalipun hanya dilakukan berdua, itu sudah dikatakan
jamaah. Ya, maka arti kata banyak itu sesuatu yang lebih daripada satu. Dan ini dibahas di dalam kitab usul fikih, ya usul fikih Rawdatun Nadhir wa Jannatul Manadhir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Naam, selanjutnya Ibnu Qayyim berkata rahimallahu taala, lebih dari seorang generasi salaf. Ya, artinya apa? Banyak dari kalangan salaf mengatakan mereka orang-orang yang benar adalah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah telah meridai mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka para sahabat adalah para pemimpin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam apanya, Pak? Iman dan takwa. Ya, jujur dalam iman dan takwa. Artinya jujur itu adalah sekalipun dia berada di dalam kesendiriannya, tidak ada orang pun melihatnya, tetap dia berupaya untuk apa? Beriman. Dia tidak melakukan kemaksiatan. Dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Sekalipun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada mata manusia yang melihatnya, dia tetap berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, terkadang kita beriman dalam suatu keadaan, namun dalam keadaan yang lain kita tidak beriman. Dalam keadaan satu keadaan kita bertakwa, dalam keadaan yang lain kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada ketidakjujuran di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pemimpinnya orang-orang yang jujur di dalam keimanan, yaitu adalah para sahabat, ya. Dan orang-orang jujur yang datang sepeninggalan mereka adalah mencontoh kejujuran mereka. Nah, ini baru pujian yang datang setelahnya kepada mereka yang mengikuti keyakinan, mereka yang mengikuti sifat, mereka yang mengikuti perkataan dan perbuatannya para sahabat. Mereka juga akan mendapatkan pujian sebagaimana Allah memuji para sahabat. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya terhadap mereka dan kebersamaannya dengan mereka. Artinya bukan hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, tetapi juga sunnahnya para sahabat yang kita ikuti. Kenapa kita mengikuti sunnahnya para sahabat? Karena para sahabat generasi yang telah jelas dipuji dengan pujian yang banyak oleh Allah tabaraka wa taala di dalam firman-Nya, di dalam perkataannya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, maka sunnah yang kita ikuti adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, cara beribadahnya para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam imannya, yang jujur di dalam ucapannya, yang jujur di dalam perbuatannya, yang jujur di dalam keyakinannya. Dan kejujuran mereka jujur secara utuh, zahir maupun secara batin, yaitu keimanan para sahabat. Taib. Maka inilah ya dalil yang bisa kita bahas terlebih dahulu sampai di poin yang ke-10. Ya, silahkan nanti teman-teman bisa diikuti, dihafalkan, dan insya Allah kalau memang Allah takdirkan, Anda akan bawakan hadiah di pertemuan selanjutnya. Kita akan buat kuis, ya, yang berkaitan tentang masalah ayat ini. Ya, kuisnya adalah pertanyaan tentang masalah dalil ini, dalil-dalil. Jadi kisi-kisinya ini bukan kisi-kisi lagi, tapi ini udah benar-benar bocoran. Tinggal dihafalkan dalilnya, ya, 10 dalil ini, kemudian cari mana syahidnya. Hafalkan 10 dalil ini, ya, nama suratnya, ayatnya, kemudian cari mana syahidnya. Jadi nanti saya tanyakan, ini ayat surat berapa, surat apa, ayat keberapa, dan mana syahidnya, Enak kan Pak ya? Pertanyaan cuma satu Pak. Dari 10 poin ini, dari 10 poin. Insyaallah di pekan yang akan datang, ya, jika Allah izinkan, kita bertemu di pekan yang keempat ya Pak Mul ya. Insyaallah di hari yang sama ya, hari Selasa atau Rabu Pak? Iya, bisa Rabu bisa Selasa ya. Insyaallah ikuti pengumumannya insyaallah antara Selasa atau Rabu. Taib. Jadi pekan keempat kita akan ketemu melanjutkan pembahasan ini lagi, tapi sebelumnya kita akan ada kuis. Maka silahkan dihafalkan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa kita bahas. Jazakumullah khairan. Dan pada kesempatan hari ini kita tidak ada tanya jawab. Tanya jawab mungkin kita akan tunda atau kita akan alihkan nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.